Pemirsa, mudik Lebaran tahun ini menyisakan catatan adanya kecelakaan maut yang terjadi mulai dari kecelakaan di kilometer 58 Jakarta Cikampek dan yang teranyar kecelakaan bus Rosalia Indah di Tol Batang Semarang, Jawa Tengah, sedikitnya menewaskan 7 orang. Ya, lalu bagaimana agar di arus balik tahun ini kecelakaan tidak lagi terulang kembali? Antisipasi seperti apa yang seharusnya dapat dilakukan ya, terutama oleh pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kepadatan pada arus balik Lebaran 2024? Kita akan membahasnya bersama pengamat transportasi Dharma Ningtyas. Selamat pagi, Pak Dharma. Pak Dharma. Selamat pagi Mas Iqbal dan Mbak Gemeng. Pagi, dan Pak Dharma. Ini kan Iya, Pak Dharma, ini kan puncak arus balik diperkirakan terjadi esok ya pada hari Minggu. Nah, kira-kira evaluasi nih Pak dari kejadian atau berkaca dari arus mudik kemarin seperti apa agar tidak terulang kembali di arus balik nanti? Ya, sebetulnya kalau kita lihat, kebetulan Senin pagi itu saya melintas tol Trans Jawa dari Jakarta sampai Cirebon. Jadi sebetulnya ada 2 kecelakaan pada ruas tol Trans Jawa itu, yang satu di KM 58, yang satu di KM 185. Itu ada bis terguling. Coba mungkin tergulingnya malam hari mungkin, sehingga bisnya itu masih berada di tepi jalan itu dan tertutup oleh terpal, sehingga saya tidak tahu bis apa. Tapi itu kok tidak termonitor oleh media juga. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Kakor Lantas. Nah, kalau melihat pergerakan pada saat arus mudik, sebetulnya karena bertumpu di jalan tol Trans Jawa saja. Sementara jalan arteri dalam hal ini Pantura dan jalur tengah relatif kosong. Sehingga kalau ditanya bagaimana antisipasi arus baliknya, maka saya kira yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Korlantas maupun Perhubungan adalah mendorong supaya sebagian arus balik itu menggunakan jalur Pantura maupun jalur tengah. Kalau yang dari selatan mungkin juga bisa lewat jalur selatan, dalam hal ini lewat Simpang Nagrek, karena kebetulan kalau Simpang Nagrek itu dalam 10 tahun lalu itu selalu menjadi masalah, sekarang sudah tidak lagi karena sudah dibuatkan jalan tembus, sehingga kemacetan yang berada di jalur Simpang Nagrek itu bisa terurai gitu. Kalau semua bertumpu di tol Trans Jawa tentu akan menimbulkan kelambatan. Menurut saya bukan kemacetan yang akan terjadi, tetapi adalah kelambatan. Nah, soal strategi apakah one way atau kontraflow, apa itu, saya kira teman-teman di BUJT itu sudah punya indikatornya. Kalau kendaraan masih di bawah 4.000 per jam, saya kira cukup kontraflow gitu. Nah, kalau sudah di atas 4.000 per jam itu bisa diterapkan one way. Seperti yang tadi saya kira Pak Kakor sudah menjelaskan akan sangat fleksibel gitu. Sehingga saya kira tidak seluruhnya itu harus one way dari Kali Kangkung ke Cikampek misalnya, tapi harus lihat pergerakan di ruas tol tersebut. Baik, itu Pak yang Dharma, tadi Anda menyebut soal mungkin bukan tentang kemacetan ya, karena kalau memang kita melihat headline atau berita utama belakangan ini ada sedikit perubahan dibandingkan tahun-tahun lalu. Tahun lalu terutama soal kemacetan, kepadatan kendaraan, tapi tahun ini headline ini dihiasi oleh kecelakaan yang terjadi yang memakan jumlah korban cukup banyak. Ada 12 di Grand Max kemarin, kemudian Rosalia Indah ada 7 orang tewas. Nah, apakah ini ada pergeseran fokus Pak? Yang tadinya dari kecelakaan yang ternyata sudah bisa terurai kepada insiden kecelakaan ini, karena kalau dari hasil penyelidikan mengalami microslip, kemudian sopir bis juga sudah kelelahan seperti itu. Apa yang harus difokuskan Pak? Ya, sebetulnya kalau kita lihat data kecelakaan ya yang yang diumumkan oleh Korlantas, sebetulnya justru tahun ini mengalami penurunan 15%. Jadi dibandingkan tahun lalu, kecelakaan pada arus mudik itu justru turun. Yang menjadi isu sebetulnya karena kecelakaan ini pertama melibatkan angkutan umum,
Yang kedua membawa korban fatalitas, terutama yang di KM 58 sama 370 itu. Itu sebetulnya yang mengapa ini menjadi perhatian khusus. Nah, kalau itu sebetulnya saya sudah bisa menduga dan itu sebetulnya sudah lama kami sarankan supaya dalam menghadapi Nataru maupun Lebaran itu Kemenhub wajib menerapkan pasal 90 Undang-Undang LLAJ soal batas jam kerja pengemudi maksimal 4 jam. Mengemudi 4 jam berturut-turut, istirahat minimal 30 menit, setelah itu boleh mengemudi lagi maksimal 4 jam. Jadi dalam sehari itu maksimal pengemudi itu hanya boleh mengemudi 8 jam. Ini mestinya sudah harus dilaksanakan termasuk pada saat membawa pemudik gratis. Dan itu yang selalu saya sarankan sejak 2018 lah, karena 2027 kan saya mencoba ikut mudik gratis dan saya coba dialog dengan pengemudi sehingga saya tahu bahwa ternyata mudik gratis waktu itu dikemudikan oleh satu pengemudi, padahal pada saat Lebaran atau Nataru pasti trafik mengalami pelambatan sehingga pengemudi itu akan melakukan pekerjaannya lebih dari 8 jam. Maka persyaratan satu armada 2 pengemudi itu harus wajib diterapkan pada saat Lebaran yang akan datang maupun Nataru oleh Kemenhub untuk angkutan umum. Dan itu harus dilakukan pengecekan gitu. Ini satu. Kedua, dengan menerapkan kewajiban seperti itu, otomatis nanti akan berpengaruh terhadap tarif misalnya angkutan mudiknya. Angkutan mudiknya secara otomatis akan naik karena harus mengakomodasi 2 pengemudi. Tetapi itu jauh lebih baik dibandingkan satu pengemudi itu akan bekerja lebih dari 8 jam. Dan perlu diketahui ya, misalnya saya kira ya, pengemudi baik Rosalia maupun travel itu kan pasti sebelumnya itu udah wira-wiri Jakarta, dan karena pada saat akan menuju Jakarta tolnya di one way, mereka akan mencari jalan lain gitulah. Ketika mencari jalan lain itu sudah menciptakan kelebihan gitulah. Oke, Ini Pak saya kira Darmawan, juga artinya harus kan kalau terjadi di jalan tol diantisipasi. sebenarnya ini bisa dicegah dengan beristirahat, salah satunya dengan beristirahat di rest area, Pak. Jadi harus seperti apa, Pak, strateginya? Karena rest area juga pasti dalam masa seperti ini akan penuh dengan kendaraan. Nah, rest area kita ini kan satu, desainnya juga buruk ya, sehingga waktu orang itu habis untuk mencari lahan parkir, gitu. Sehingga rest area kita juga harus dibenahi supaya efektif untuk tempat beristirahat. Itu satu. Kedua, dengan bis besar itu mereka akan susah mendapatkan lokasi parkir di rest area. Dan pasti mereka akan diburu-buru untuk segera pergi. Karena itu juga kami alami sendiri ya, menggunakan bis dan ketika di rest area harus diburu-buru pergi supaya ruangnya itu bisa dipakai oleh orang lain. Karena itulah sebetulnya kami dalam hal ini teman-teman aktivis transport itu sudah berkali-kali mengusulkan ada rest area khusus untuk angkutan bis dan barang. Jadi jangan dicampur rest area untuk truk dan bis, truk, bis dan kendaraan pribadi. Kenapa? Karena space angkutan barang maupun orang ini jauh lebih besar dibandingkan space mobil pribadi. Baik, berarti menjaga kesehatan fisik dan juga mencari alternatif jalan ya agar tidak terjadi kepadatan. Terima kasih Pak Darma Ningtyas selaku pengamat transportasi. Selamat kembali beraktivitas Pak Darma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.